Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Selamat tahun baru. Kali ini kita akan membahas tentang berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat pada saat mereka melakukan mobilitas dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya sejak adanya kereta cepat. Ditambah lagi ada informasi yang juga kita baca bersama di media, yaitu kerugian akibat adanya kemacetan di Jabodetabek dan juga Kota Bandung, serta di antara keduanya ataupun jalan yang menghubungkan adalah 100 triliun. Dan dari angka tersebut kemungkinan besar akan dipakai untuk impor BBM karena BBM yang terbuang pada saat terjadi kemacetan. Baik, kita berada di sekitar area perempatan Braga. Di sini ada kendaraan-kendaraan yang terparkir dari plat nomor yang tadi kita perhatikan. Hanya ada satu plat B ya. Sementara itu, kita akan wawancara salah satu pengendara mobil yang biasanya menggunakan roda 4 ke Bandung. Selamat sore Bapak, dengan siapakah namanya? Saya Rizky. Oh, Pak Rizky. Oke, Pak Rizky tinggal di Jakarta apa nih? Jakarta ya. Terus ke Bandung saat ini naik kereta cepat, sebelumnya naik apa Pak? Saya dulu paling sering naik mobil. Oh, bawa mobil kendaraan ya? Tapi kadang-kadang naik kereta Gopar. Oh, Gopar. Argo parah ya kan, benar-benar. Pindah ke kereta cepat karena mungkin ada alasan tertentu? Lebih praktis aja. Praktik, oke. Efisien waktu? Kadang-kadang kalau musim libur gini atau weekend nggak terkena macet kan. Betul. Terus efisien juga waktunya. Oke. Pasti lah ya. Lebih pasti jadwal ya. Nyampenya juga pas. Iya, dari rumah juga kalau ke stasiun Halim itu lebih cukup make sense, nggak dekat banget sih. Oke. Daripada ke Gambir. Oke, rumahnya di mana Kak Pak? Di selatan, Jakarta Selatan. Isi Pasar Minggu, Cilandak, Ada daerah Lebak Bulus. Oke. Ya. Tinggal naik MRT. Tadi naik apa ke Halim? Tadi ke Halim, saya ke Halim beberapa hari yang lalu. Oh, diantar ini apa kendaraan. Oke. Kesannya Pak di bus ini? Ya, enak, nyaman, cepat waktunya pasti. Oke. Ya seneng aja. Oke. Ikut rame-rame orang. Harga tiket? Saat ini sih pas ya. Pas ya? Tiket sih. Ya, Paling. saya beli 250.000 sekali jalan. Di weekend ya? Ya. Oke. Cukup masuk akal. Oh, make sense. Ya. Siap. Oke, ada mungkin dukungan buat Surabaya? Ya, Kalau diterusin? Kalau Oke. diterusin tentunya kan kalau kereta cepat ini seperti di negara-negara lain lebih make sense kalau jarak jauh ya. Betul. Biasanya yang jarak dekat gini untuk transitnya aja. Betul. Sangat didukung untuk jarak jauh, tentunya bisa membantu juga nanti pemerataan di kota-kota lain di seluruh Jawa. Baik. Berarti ada dampak positif ya, dari kereta cepat. Udah pasti. Baik. Terima kasih. Sama-sama, sukses selalu. Sukses selalu. Ya Kang, biasanya naik apakah ke Bandung? Biasanya naik mobil. Oh, bawa mobil sendiri. Oke. Atau naik Argo, Gopar. Oke, ini kali pertama naik bus. Betul. Kali mau nyobain. Katanya 30 menit kan, jadi Oh iya benar. Bandungnya di mana? Jalan Braga. Jalan Braga. Wah, dekat banget berarti. Braga. Turun stasiun sekilo jalan mau nyampe ya kan? Oke. Kenapa mau naik bus ini? Karena ini ya cepet Kan ini lagi kata orang. booming ya, kayak jadi penasaran juga. Siap. Jadi lumayan dari yang hampir 3 jam jadi 30 menit kan lumayan. Betul banget. Terus nanti kalau misalnya enak ya, naik bus, akan naik bus lagi apa gimana? Kayaknya ya. Kayak destinasi liburan singkat Bet- kayaknya lebih enak. Oke. Lumayan 2,5 jam gitu. Betul. Namanya siapa teh? Nama saya Erna. Erna. Kang? Abdi. Ardi. Ardi. Siap. Terima kasih Kang Ini, Ardi Pak. dan Teh Erna. Semoga selamat sampai tujuan. Amin Bapak juga ya. Lancar. Sehat selalu. Terima kasih nih infonya. Baik, itu adalah hasil wawancara kita dengan dua penumpang yang memang menuju ke kota Bandung dan juga satu penumpang yang dari arah Bandung bersama kita menuju ke Jakarta. Keduanya menggunakan kendaraan pribadi ataupun mobil biasanya untuk mobilitas di antara kedua kota ini. Namun sejak adanya kereta cepat, ya salah satu di antaranya yaitu Pak Rizky bersama keluarganya telah menggunakan kereta cepat beberapa kali ya, karena memang lebih praktis, efisien dan juga lebih hemat tenaga.
Kita berada di depan dari Museum Asia Afrika, dan museum ini adalah gedung lama yang bersejarah di ujung Jalan Braga ke arah titik pertemuan Jalan Asia Afrika. Bila kita perhatikan kendaraan yang ada di sini, platnya adalah plat-plat luar kota selain plat D yang paling banyak. Salah satu yang lewat yang merah itu adalah BD. BD adalah plat kendaraan yang berasal dari Bengkulu. Kemudian ada kendaraan-kendaraan lain yang kita lihat tuh dari arah Cirebon ya paling banyak. Nah, kalau kita perhatikan di stasiun Halim sendiri sudah cukup banyak memang kendaraan-kendaraan roda 4 diparkir di sini, di mana pengendaranya memang menaruh kendaraan roda 4 mereka atau mobil parkir di stasiun Halim, kemudian menaiki kereta cepat menuju ke kota Bandung. Tidak hanya roda 4, kita juga melihat roda 2. Hal ini karena menggunakan kereta cepat jauh lebih efisien dan praktis serta hemat waktu. Tentunya masih bisa dioptimalkan untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Ini adalah Jalan Otista yang bertemu dengan stasiun timur di area stasiun Bandung. Kalau kita compare ya atau bandingkan antara kerugian yang ditimbulkan oleh kemacetan Jabodetabek, kemudian jalan tol Cipularang pada saat cukup padat ya, kemudian juga kemacetan yang terjadi di kota Bandung 100 triliun setiap tahunnya, taruhlah 200 triliun, maka untuk membangun infrastruktur dengan 200 triliun misal tidak mengimpor BBM lagi ya karena kemacetannya sudah berkurang jauh, tentunya dana tersebut dapat dialokasikan untuk hal-hal lainnya yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, membangun infrastruktur, memperluas jaringan jalan misalnya seperti nasional, jalan tol, ataupun infrastruktur transportasi publik massal lainnya, serta untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, misal seperti itu. Ini adalah suasana pada tanggal 1 Januari, hari pertama di tahun 2024 dan merupakan awal dari tahun baru ya di kota Bandung. Masih sepi mungkin karena malam hari kemarin pada menunggu malam tahun baru, jadi hari ini istirahat. Tapi di beberapa video yang lain dari sahabat kita juga menunjukkan berkurangnya plat-plat B yang lalu lalang di kota Bandung. Nah, berdasarkan data dari KCIC memang ya hasil survei menunjukkan 48% pengguna kereta cepat adalah mereka yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi menuju ke kota Bandung dan sebaliknya. Lalu berikutnya yang pindah ke kereta cepat adalah mereka yang tadinya menggunakan bis. Nah, waktu tempuh kereta cepat saat ini yang sudah kita hitung ya dari arah Halim sampai ke stasiun Bandung adalah 50 menit. Ditambah kalau misalnya ingin berputar-putar di kota Bandung, ternyata area-area di sekitar stasiun di sini juga cukup banyak area-area bersejarah ataupun area-area wisata, dan kita melihat peningkatan jumlah wisatawan di banyak lokasi ya. Pergerakan ekonomi masyarakat nampaknya mulai kelihatan dengan adanya kereta cepat ya, terutama di area sekitar stasiun. Kalau untuk area-area wisata kemungkinan juga makin banyak ya, karena ditambah lagi ada program-program kereta cepat dengan tempat-tempat wisata. Nah, di dalam stasiun sendiri di Halim ataupun di stasiun Bandung kalau kita lihat plus stasiun Padalarang, banyak usaha-usaha UMKM yang baru. Untuk Padalarang bisa dilihat di video kita berikutnya. Lalu ditambah lagi adanya transportasi pendukung yang aktivitasnya setiap hari membawa penumpang ya, mengantarkan dan mengambil penumpang di stasiun. Tentunya ini akan menjadi ladang rezeki ya, income baru bagi mereka. Lalu berikutnya lagi tentu adalah taksi ya, taksi online ataupun taksi resmi sebagai angkutan masyarakat menuju ke stasiun dan keluar stasiun.
Baik, kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Braga ini, kendaraan-kendaraan yang lewat ya sudah makin banyak yang plat B. Biasanya pada hari libur itu plat B paling banyak. Cukup ramai Jalan Braga pada pagi hari ini ya, di beberapa lokasi juga antri ya. Jalan Braga sendiri merupakan salah satu jalan yang memiliki banyak area, mungkin di sini kuliner ya, kemudian makan dan minum lah tentu. Lalu ada beberapa area untuk kopi ya, restoran kopi, terus ada area-area tempat bersejarah juga, karena gedung-gedung di sini adalah gedung-gedung lama bekas dari zaman Belanda dan merupakan gedung-gedung yang bersejarah serta bagian dari cagar budaya yang dilindungi. Kalau kita perhatikan, pengunjung jalan ini memang cukup banyak dan area ini cukup ramai ya, setiap harinya, baik itu di hari biasa ataupun di hari libur. Paling bagus adalah area Jalan Braga full menjadi area pejalan kaki, seperti yang kita lihat di luar negeri. Di sana ada walk gitulah kurang lebih ya. Jadi tidak ada lagi kendaraan yang lalu lalang. Di sini semuanya full trotoar. Kemudian mungkin ada kafe-kafe ya, ataupun restoran-restoran, kursi-kursi, tempat duduk, area-area tempat seni seperti itu tadi ya, ataupun tempat berjualan hal-hal lainnya yang menarik tentunya. Selain area ini ya yang kita bicarakan Braga ya, kalau tidak salah itu Malioboro juga akan dibuat full area pejalan kaki ataupun semuanya full trotoar. Jadi untuk masyarakat yang melewati Jalan Malioboro nantinya tidak lagi terganggu oleh kendaraan yang lalu lalang, apalagi macet ya. Di sini juga badan jalan dibuat untuk parkir. Jalannya sendiri sudah menggunakan konblok ataupun model batu-batu alam yang biasa dipergunakan untuk trotoar. Area ini juga dilewati oleh tour on busnya Bandung, yaitu Bandros ya. Jadi bagi masyarakat yang tidak ingin menggunakan kendaraan berputar-putar kota Bandung bisa naik Bandros. Hanya saja mungkin perlu dibuatkan haltenya berada di dekat stasiun mungkin ya. Jadi pada saat penumpang dari kereta cepat, penumpang kereta Argo Parahyangan ataupun kereta lainnya, mereka keluar stasiun ketemu dengan bandros, halte bandros yang terintegrasi. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari, lalu mereka bisa berputar-putar ya di kota Bandung untuk misalnya wisata kuliner ataupun ke hotel ataupun ke lokasi-lokasi menarik lainnya. Bandung sendiri adalah kota yang juga dikenal dengan Paris Panjava. Dan ini kalau tidak salah diberikan oleh Belanda dikarenakan memang mungkin ya lama-lama mirip Paris. Tapi memang unik Bandungnya. Ini bisnya. Bagi yang ingin berjalan kaki dari stasiun Bandung menuju ke arah Braga kurang lebih 800 sampai 900 1 kilo lah paling tidak kalau mau terus berjalan sampai ke arah ujung. Jadi tidak terlalu jauh atau bisa menggunakan Gojek ya atau angkutan lainnya. Dari wawancara kita beberapa waktu lalu di stasiun Bandung ya, kafe-kafe juga bertambah para pengunjungnya semenjak adanya kereta cepat. Kemudian para pekerja yang ada di sana juga bertambah orderannya untuk mengangkut barang. Lalu para UMKM semakin banyak dikunjungi oleh para penumpang yang akan membawa oleh-oleh. Ya, seperti ini kurang lebih kita menyeberang langsung ketemu parkiran motor.
ini antrian ya. Kemudian ini adalah perempatan pertemuan Jalan Braga dan Naripan. Salah satu komen yang cukup menarik dari sahabat owner Indonesia di video kami sebelumnya adalah Bandung itu yang bagus hanya dari sisi ke sisi utara, lebih tepatnya dari sisi tengah ya, Asia Afrika sampai ke utara. Sedangkan Asia Afrika ke arah selatan, Otista, Pasar Baru mungkin sampai ke arah selatan lagi belum sebagus ini ya. Bahkan ada beberapa lokasi yang masih perlu ditata, dibersihkan ya, ada sampah seperti area-area pasar dan area lainnya yang mungkin berserakan ya, seperti itu. Ya, semoga menjadi masukan buat pemerintah kota Bandung sendiri ya, Pemkot Bandung, serta tentunya Provinsi Jawa Barat secara besaran untuk meningkatkan area-area yang perlu ditata menjadi lebih baik, lebih bersih ya. Kalau kita perhatikan memang ke arah utara seperti Dago, Juanda, kemudian Cihampelas ya. Ini nih Braga. Ya cukup baik, cukup bersih, cukup lumayan rapi, dan ini menjadi daya tarik Bandung. Sambil kita perhatikan plat-plat kendaraan yang ada di sini, ya, kebanyakan sudah kendaraan-kendaraan yang berasal dari kota Bandung sendiri, yaitu yang menggunakan plat D. Mungkin bisa diperbanyak di kota Bandung ini adalah angkutan massalnya. Seperti yang kita dengar akan ada rencana LRT ya, kalau tidak salah angkutan massalnya. Jadi masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan di tengah kota Bandung pada saat mereka mobilitas ya. Semoga transportasi umum makin banyak. Barusan kita lihat plat T yang paling banyak itu adalah daerah Purwakarta dan sekitarnya. Kemudian keramaian di sini kita akan bergerak melihat di sekitar Jalan Asia Afrika. Di depan kita ini adalah Museum Konferensi Asia Afrika, karena memang Indonesia salah satu negara yang menyelenggarakan konferensi ini di awal-awal. Dan di seberang ini pasti gedung dibuat pada zaman Belanda. Dari namanya kita bisa lihat, dan dari modelnya juga kita bisa lihat. Ya, masih ada memang plat B, kemungkinan mereka membawa keluarga, kemudian cukup ramai para penumpang yang di kendaraan ya. Jadi mempertimbangkan untuk lebih membawa mobil ke Bandung dan memutar-mutar. Dengan telah berpindahnya para pengguna kendaraan pribadi ya 48% ke kereta cepat, tentunya paling tidak mengurangi dari penggunaan BBM ya, ataupun pemborosan BBM terutama pada saat terjadi kemacetan di kedua kota, baik di kota Jakarta ataupun di kota Bandung sendiri, terutama pada saat hari libur, weekend, hari libur dan lainnya. Oke, plat E ini adalah dari Cirebon. Dan banyak masyarakat juga berharap kereta cepat Jakarta-Bandung dapat terus dibangun ke arah Surabaya, karena rute ini adalah rute yang juga cukup banyak peminatnya ya. Kemudian dananya dari mana? Mudah-mudahan ada investor ya dalam negeri yang melihat ini sebagai satu prospek untuk membuat mobilitas masyarakat menjadi lebih baik, lebih efisien ya. Bukan mengurangi penerbangan, mungkin ada segmennya sendiri dan juga ada tujuan
tujuan lain yang masih bisa dijalankan ya secara ekonomi dan bisnis. Ini adalah Jalan Asia Afrika dan di depan tadi itu adalah Masjid Raya Kota Bandung. Jadi memang cukup berkurang plat B yang beredar di Jalan Kota Bandung ini, baik di Jalan Braga tadi kita lihat ataupun di Jalan Asia Afrika. Lalu kita juga lihat di beberapa lokasi di sekitar stasiun. Kemudian karena masih dalam suasana tahun baru, di sini juga ada posko-posko yang disiapkan oleh Pemkot bekerja sama dengan keamanan dari TNI dan Polri biasanya, sehingga membuat masyarakat yang menggunakan jalan ini menjadi lebih nyaman ya dan aman tentunya. Kereta cepat sendiri telah membuat nama Indonesia lebih dikenal ya dalam hal transportasi baru yang ada di ASEAN. Kemudian juga beberapa pengguna kereta cepat kita lihat ada dari India, ada dari Middle East, ada dari Cina-nya sendiri, bahkan ada yang dari Jepang yang sering menggunakan Shinkansen. Mereka sempat penasaran ya dengan kecepatan Wush ataupun KCIC 400 AF ini yang sampai dengan 350 km per jam, karena Shinkansen maksimal kalau tidak salah di 320, dan yang pernah kami naiki di 278 dari Tokyo ke Osaka. Kita pindah ke Jalan Merdeka di depan dari BIP ataupun Bandung Indah Plaza. Ya, di depan sana kita lihat bus listrik ya. Jadi Kota Bandung sendiri sudah go green juga, menggunakan bus-bus yang digerakkan oleh tenaga listrik, jadi tidak menggunakan bahan bakar minyak ataupun BBM. Biasanya area ini cukup padat oleh kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan dari Kota Bandung, dari luar kota, plat B ya, untuk menuju ke area-area yang ada di dalam Kota Bandung sendiri. Nah, karena sudah siang hari, jadi kita akan makan terlebih dahulu. Terima kasih bagi sahabat kami Onroad Indonesia yang telah mendukung channel ini, yang telah memberikan banyak masukan. Ya, semoga Indonesia menjadi lebih baik ya. Masukan-masukan sahabat semua sangat berguna dan tentunya dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan Indonesia menuju negara yang lebih maju. Hatur nuhun. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.